Apakah Ustadz mimpi jadi Ustadz atau terjadi sendiri? Apa hukum perempuan tertawa terbahak-bahak depan orang yang bukan mahram? Something wrong. Ada yang menyalah dengan dia. Koslet urat kepala. Perempuan biasanya malu. Makanya ada istilah tersipu malu. Perempuan malu, menunduk-nunduk. Makanya ada hadis menyebut as-sukutu alamatur ridha. Anak perempuan tuh kalau ditanya mau kau nikah nak, diam dia. Kata Nabi, diamnya itu tanda setuju. Mau kau nikah sama si Fulan nak, diam dia. Kata Nabi, diamnya itu tanda setuju. Kalau perempuan sekarang jawab iya aja atau iya banget ya. Jadi kalau ada terbahak-bahak, tak beradab dia, tak dididik dia. Hukum orang yang sudah sadar akan dosa yang dia lakukan namun tidak bisa meninggalkan. Bukan tidak bisa, tidak mau. Karena kita diberikan pilihan. Hidup ini ada yang bisa memilih, ada yang tidak. Makan, tidak makan. Minum, tidak minum. Pilihan ada pada kita. Maka tidak bisa dikatakan dengan penuh kesadaran memilih khamar lalu minum dan mabuk. Setelah mabuk ditangkap, ketika akan dihukum ditanya, kenapa kamu minum? Allah mentakdirkan saya harus minum. Nggak bisa. Ini zaman Umar bin Khattab pernah terjadi dan dia dikasih hukum bonus. Tidak bisa mahasiswa pulang kampung, maaf, hamil 3 bulan, orang tua marah. Kenapa kamu bisa hamil? Terima aja Pak, ini sudah ketentuan Tuhan. Nggak bisa, karena kamu punya iradat, kehendak, kudrat, kuasa. Allah titipkan telinga, mata, pakai. Bagaimana jika seorang anak, apa ini? Anak cewek, anak cewek berzina, lalu bertobat kembali ke jalan Allah, apakah ayahnya ikut terampuni? Kepada anak-anak cewek, jangan kalian mau pacaran. Kalau kalian pacaran bertahun-tahun tidak dinikahi, nasib kalian sama seperti roti. Dibuka, dijilat, dicelup, tidak dimakan. Ada iklan roti itu kan? Ada kan? Ada iklan biskuit kan? Tidak saya sebutkan namanya, nanti menjadi iklan gratis untuk dia, saya tambah. Laki-laki dibawa, perempuan bonceng sore ke sana kemari, malam Ahad, malam Senin, hari libur sampai subuh. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah, yang ngidam laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang hamil, yang malu siapa? Perempuan. Maka kunasihatkan kepada kalian, kalau ada yang menggombal kalian, yang mengatakan, Adinda, abang nggak bisa tidur, diam kau buaya. Kalian pun jangan memandang perempuan sebagai objek. Perempuan itu adik kalian, perempuan itu anak kalian. Suatu saat kalian akan menikah, punya anak perempuan. Kalau kalian sia-siakan perempuan hari ini, ingat, anak kalian suatu saat akan disia-siakan orang. Mesti berpikir seperti itu. Kalau memang kalian jantan, usaha, kerja, belajar, datang ke perempuan itu, pinang dengan bismillah. Kalau tidak berani, nanti saya temani. Sekarang saya sudah berani menemani kalian. Kalau dulu saya tak berani, sebab saya khawatir ketika saya temani kalian, saya yang diterima. Nah, sudah habis pesanku kepada kalian, adik-adikku perempuan, anak-anakku perempuan. Yang sudah terjadi, andailah diterapkan syariat Islam, hidup pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, maka pezina kalau belum menikah, tertulis dalam Quran, az-zaniyatu pezina perempuan, wazani pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, dicambuk 100 kali. Gimana rasanya dicambuk 100 kali Pak Ustadz? Cari cambuk kuda. Kalau tidak ada cambuk kuda di Makassar, pelepah korma. Pelepah korma tak ada, pelepah kelapa. Pukulkan 100 kali.
Kalau mati 70 berhenti. Begitulah azabnya dulu. Kalau sudah menikah, asyaikhu laki-laki yang sudah menikah, wasyaikhatu perempuan yang sudah menikah, farjumuhumal battah, ditanam di dalam tanah setengah badannya, setelah itu dilempar batu sampai mati. Pernah ini terjadi pada zaman Nabi? Pernah. Ini bukan cerita, hadisnya sahih. Datang perempuan menghadap, ya Rasulullah, aku sudah berzina ya Rasulullah. Kata Nabi, kau pulang ke kampungmu karena kau sedang mengandung anak. Anakmu tidak salah. Nanti kalau kau dilempar pakai batu mati, anakmu tidak berdosa ikut mati. Lahirkan anakmu. Setelah anaknya lahir dia datang lagi. Kata Nabi, susukan anakmu, karena anakmu punya hak menyusu 2 tahun. Pulang. Setelah anaknya menyusu 2 tahun, dia datang lagi. Baru diterapkan hukum, dilempar pakai batu sampai mati. Dia memilih lebih baik kena azab di dunia daripada di akhirat. Tapi, ini pakai tapi, seandainya ada anak gadis dan anak lajang yang belum menikah subuh ini datang, hai Ustaz Abdul Somad, cambuklah aku 100 kali. Saya tidak bisa menerapkannya, karena yang bisa menerapkan ini adalah yang dilakukan oleh ulil amri. Jadi kalau zaman sekarang tidak bisa diterapkan, cukup dia bertaubat dan beristighfar, taubat nasuha. Bagaimana caranya? Mandi taubat. Mandi taubat itu gimana Pak Ustaz? Maaf, seperti mandi wajib. Mandi wajib gimana Pak Ustaz? Oh, anakmu sudah 3, kau tak tahu mandi wajib? Basah semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, basah semuanya. Boleh di laut Pak Ustaz? Boleh, pergi ke pantai Losari, terjun ke belakang. Insya Allah kalau di tengah bukan cuma dosamu hilang, kau pun hilang sekalian. Nah, setelah mandi taubat, sholat sunat taubat, usolli sunnatat taubat, rakaataini lillahi ta'ala. Dosanya perlu disebutkan? Gak usah. Apalagi sholat sunat taubatnya di masjid, kuat-kuat pula tuh, usolli sunnatat taubat dari zina jam 5 pagi tadi. Tahulah orang. Cukup dalam hati saja. Bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terimalah taubat adik-adik kami yang pernah silap dan salah ya Allah. Coba lihat orang mati, kaya mati, miskin mati, rakyat mati, penguasa mati. Hidup ini luar biasa. Kalau tak takut juga, Covid sudah menghabiskan, meluluh lantakkan berita kematian. Dulu yang mati itu jauh, sekarang orang mati, yang muda mati, yang sehat mati, artis mati, orang kaya mati, pejabat mati. Tak juga bertaubat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang jomblo cepat kalian nikah. Malaikat maut sudah dekat. Enggak apa-apa. Banyak betul yang mau dipegang. HP lagi, masker lagi. Kapan dihitung satu salawat saat sholat ketika kita masbuk? Kapan dihitung satu rakaat saat sholat ketika kita masbuk? Apakah membaca Al-Fatihah? Tidak. Hadisnya riwayat dalam Sunan Tirmidzi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah. Dalam beberapa riwayat lain, kalau masuk ke masjid, imamnya sedang ruku, farka'u, ikutlah kamu ruku. Man adraka raka'atan, siapa yang dapat ruku, maka dia sudah dapat 1 rakaat. Allahu Akbar, masuk masjid langsung. Tapi banyak orang masbuk kadang salah. Begitu dia lihat imam ruku, dia langsung ruku. Takbiratul ihramnya mana? Takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, habis itu baru ruku. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Fatihahnya mana? Al imamu junnah, imam penanggung jawab. Faqiraatul imam, bacaan imam mengkafir bacaan makmum bagi yang masbuk. Adapun kalau dia jadi makmum, menurut mazhab Syafi'i dia tetap baca Al-Fatihah. Kapan baca Fatihah? Setelah imam baca amin. Waladdallin, amin. Makmum baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Baca. Tapi ada ustaz yang mengatakan makmum tidak perlu baca Fatihah. Mazhab Hanafi tidak perlu makmum baca Fatihah. Mazhab Hambali tak perlu makmum baca Fatihah. Mazhab Maliki kalau imamnya sholatnya keras, maghrib, isya, subuh, makmum tak perlu baca Fatihah karena telinga makmum sudah mendengar. Tapi pada sholat yang tidak berbunyi, zuhur, asar, makmum baca Fatihah karena telinganya tidak mendengar bacaan imam. Tapi jangan gara-gara ini anak muda di luar pas imam awal alhamdulillahirabbil alamin, nyantai di luar. Kok nggak masuk dalam? Ayatnya panjang, kita tunggu ruku aja. Jangan. Segera langsung datang sholat. Ini kan ceritanya kalau darurat masbuk. Siapa yang dapat ruku maka sudah terhitung 1 rakaat. Masuk ke dalam masjid, imam sujud, Allahu Akbar. Banyak sekarang orang kalau masbuk imam sujud, dia nyantai nengok-nengok jam. Di fotonya pula di orang sholat. Kalau kau masuk ke dalam masjid, imam sedang sujud, maka kau langsung ikut sujud. Kalau dia sedang tasyahud awal, kebetulan zuhur, maghrib, asar, ikut tasyahud awal. Untuk apa ikut? Kan nggak dihitung 1 rakaat. Boleh jadi sujudmu itulah yang memasukkanmu ke dalam surga. Boleh jadi tasyahudmu itulah yang menghapuskan dosa-dosamu. Mana kita tahu? Begitu kata sunnah Nabi. Apapun yang dilakukan imam, kau ikut. Kecuali imamnya kentut, kau tak perlu ikut. Saya pernah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apabila saya dapat duduk di majelis taklim bersama Ustadz Abdul Somad serta dapat berfoto bersamanya dan mendapatkan tanda tangan beliau, maka saya akan berpuasa nazar. Pertanyaannya, apakah Ustadz bersedia Emang orang Makassar itu cerdas-cerdas. Saya sudah banyak tempat berceramah dari Sabang sampai Papua. Baru inilah ada yang begitu. Di tempat-tempat lain itu paling kemarin seperti di Bulukumba dia cuma bilang, Ustadz Somad boleh kita berfoto, istriku sedang ngidam di rumah. Sebatas itu aja. Tapi yang sampai bernazar nih di Makassar. Mana orangnya? Mana? Hah? Duduk sama, suruh duduk. Pegang nih. Nanti takut saya semua maju, pegang. Enggak, pegang duduk, pegang dia di belakang. Nanti pas mau pulang baru saya tanda. Saya jawab nih dulu. Takut kali kalau saya ini maju semua, gawat kami di sini. Saya Ketua Bikers Subuhan Makassar. Apa yang kami harus lakukan apabila ada segelintir yang membid'ahkan langkah kami untuk mengajak saudara kami muslim untuk sholat? Anak-anak muda dibid'ahkan orang, bikers subuhan. Anak muda yang pakai motor bikers. Anak muda sholat subuh, bikers subuhan. Pas zuhur hilang. Kenapa tidak pernah ke masjid zuhur? Mohon maaf Pak Ustaz, kami subuh aja. Bagaimana kalau ada orang yang membid'ahkan perbuatan kami? Sama seperti maulid. Bagaimana kalau ada orang membid'ahkan kita buat maulid? Nggak usah dilawan. Capek buang-buang energi. Terus maulid aja terus. Sampai dia capek. Karena 2 saja kemungkinan. Dia capek, kita berhenti. Kita capek, dia berhenti. Dia capek, kita berhenti. Maka buat aja terus. Maulid, terus maulid sampai dia capek. Bid'ah. Buat aja terus. Gak usah takut. Biker, begitu dia bilang, biker semua, bid'ah. Gas terus. Udah, kalian buat aja terus. Lanjutkan. Karena kalau kalian lawan pakai 1000 dalil, masing-masing punya dalil.
yang punya maulid, punya dalil. Tanda cinta kita kepada Nabi, kita buat maulid. Allahu Akbar. Kata yang buat Nabi tidak pernah melaksanakan maulid. Allahu Akbar. Nanti orang kelahi sama-sama bunuhan pakai Allahu Akbar. Malaikat mencatat mana yang betul nih. Allahu Akbar. Ini masalah khilafiyah. Masing-masing punya dalil. Kita capek sendiri. Oleh sebab itu, kalau kita yakin benar, kata guru, kata kiai, kata ulama kita benar, ada dalilnya, laksanakan terus. Baik kersubuhan, anak muda yang lain, mabuk, zina, sakau, narkoba. Ada anak muda yang mau sholat subuh berjamaah. Baik apa tak baik? Baik. Apa salahnya? Lanjutkan, teruskan sampai mereka capek. Tambah stikernya di belakang. Biker subuhan, silahkan bid'ahkan sampai kalian lelah. Kenapa dalam bacaan tahiyat cuma ada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim? Oh, kalau disebut semua kebanyakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala Adam wa ala Idris wa ala Nuh wa ala Yusuf wa ala... Ustaz, kalau jawab cobalah yang betul Pak Ustaz. Betul itu apa tak betul? Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Yahuza punya anak cucu. Itulah dia Yahudi. Saya ulang sekali lagi, karena yang belum sarapan ini sulit menangkap. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi. Di Madinah banyak Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Semua Yahudi ini menginduk kepada Ibrahim. Ibrahim punya anak namanya Ismail. Ismail punya keturunan namanya Adnan. Cucu cicit keturunannya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Keturunan Adnan, keturunan Ismail, anak kandung Ibrahim alaihis salam. Musa, Isa, Muhammad alaihimus salatu wassalam, nasabnya paling dekat ketemunya pada Ibrahim. Tapi tidak boleh disatukan agama ini menjadi satu agama. Sekarang ada ide usul mau disatukan tiga agama ini supaya minimalisir konflik. Mau dibuat agama baru namanya agama Abrahamisme. Syekh Azhar, Profesor Dr. Syekh Muhammad Ahmad Thayyib menolak ini karena kata dia ini tidak bisa. Karena kita meyakini agama Islam, innad dina indallahil Islam. Tapi titik temu antara ketiga ini paling dekat pertemuannya pada Ibrahim. Itu jawabannya. Terserah mau pakai jawaban nomor 1 atau 2, bisa dipakai. Apa bisa mengqadha salat sehabis salat subuh sebanyak-banyaknya? Bisa, tapi jangan di masjid, di rumah. Karena kalau di masjid kau buat tegak, orang berbisik, siapa itu? Aliran sesat. Orang sholat sunat isyraq setelah terbit matahari, tiba-tiba dia selesai sholat subuh, langsung sholat. Usolli fardhu subhi rak'ataini qadaan lillahi ta'ala. Sholat yang lama-lama yang tinggal dulu mesti diganti di qada. Sholat tidak bisa ditebus dengan istighfar. Sholat tidak bisa ditebus dengan haji. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menembus sholat kecuali dengan sholat itu sendiri. Caranya qadha. Tapi jangan gara-gara ini bapak yang PNS ambil cuti sebulan mau qadha. Teknisnya habis selesai satu sholat satu qadha, satu sholat satu qadha. Nanti habis sholat zuhur qadha satu. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadha'an. Bukan koboan. Itu cuci tangan. Qadha'an. Asar juga begitu. Tapi sholat yang tidak ada ba'diyahnya
Sholat subuh, sholat asar jangan dilaksanakan di masjid, nanti jadi fitnah. Laksanakan di rumah. Kalaupun tidak jadi fitnah, nanti orang ghibah. Begitu sholat langsung berbisik di belakang. Oh, banyak utang ya. Sepakat 4 mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali, bahwa sholat yang tinggal wajib diqadha. Banyak yang mengatakan bahwa perempuan yang baik akan diberikan laki-laki baik. Ini pasti komplain, kenapa lakinya nggak baik? Saya seorang pendosa lantas mengagumi seorang perempuan yang baik akhlaknya, kuat imannya. Apakah pantas orang seperti saya berharap kepada wanita yang baik tersebut? Why not? At-tayyibuna lit-tayyibat. Yang baik-baik dapat yang baik. At-tayyibat lit-tayyibin. Yang baik dapat yang baik. Laki-laki yang baik dapat perempuan yang baik. Perempuan yang baik dapat laki-laki yang baik. Ayat ini banyak dikomplain. Pak Ustadz, saya sholat, saya puasa, saya zakat, kenapa istri saya kuntilanak? Yang perempuan juga komplain, saya rajin pengajian, saya dengar ceramah Ustadz, kenapa suami saya genderuwo? Ayat ini ceritanya ketika sahabat Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Tiba-tiba sampai di Madinah, susah mau nikah. Ada seorang perempuan wanita tunasusila, maaf beribu maaf, mau dinikahi oleh seorang sahabat, ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, aku mau nikah sama WTS. Kata Nabi, at-tayyibuna lit-tayyibat. Laki-laki yang baik semestinya menikahi perempuan yang baik. Ayat itu membantah jangan menikahi perempuan pezina sebelum dia taubat. Tapi kalau dia taubat nasuha, at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat seperti tidak berdosa. Itu maksudnya. Jadi kalau ada ibu baik, suaminya tak baik, itu ujian. Ibu sedang diuji dengan suami. Kalau ada suami yang baik, istrinya tak baik, itu pun ujian. Maka semua ini ujian. Sampai ujian macam-macam. Suami baik, istrinya baik, anak tak baik. Suami baik, istri baik, anak baik, menantu tak baik. Suami baik, istri baik, anak baik, menantu baik, cucu hantu. Suami baik, istri baik, anak baik, menantu baik, cucu baik, tetangga rese. Jadi hidup ini tidak pernah selesai. Orang yang mengatakan hidupnya selesai, berarti dia sudah mati sebelum waktunya. Tak layakkah saya pelaku dosa ini ingin dapat perempuan yang solehah? Perbaiki dirimu, taubat nasuha, berdoa kepada Allah. Insya Allah, berdoalah, ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku, jadikanlah dia jodohku. Kalau dia sudah punya calon, matikanlah calonnya. Jangan, tidak boleh. Doakan kami Ustadz. Kami mahasiswa UIN Alauddin, prodi perbandingan mazhab hukum, supaya cepat lulus. Ini yang saya sebut mahasiswa takut tak lulus tadi. Bagaimana pandangan 4 mazhab mengenai hukum menikah dengan niat apa ini? Pilihan hidup untuk tidak punya anak. Menikah sengaja untuk tidak punya anak. Tidak boleh namanya 2. Tanzimul asal, tanzimun nasal, tahdidun nasal. Tahdid membatasi untuk tidak punya anak, tak boleh. Makanya laki-laki tidak boleh vasektomi. Vasektomi diputus kabelnya, tak bisa disambung lagi. Ada lagunya, putus tak bisa disambung. Tidak boleh. Perempuan tidak boleh steril. Operasi, dibuang rahim, steril, tak bisa punya anak. Tak boleh. Kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya dokter mengatakan ibu sudah sesar 2 kali, tidak boleh 3 kali, maka suami baru. Tapi kalau tidak ada sebab, tidak ingin punya anak, maka tidak boleh. Karena tujuan dari menikah, maaf, bukan seksual. Seksual itu tujuan sampingan. Tujuan dari menikah adalah supaya punya waladun shalihun. Ini bahaya kalau ada umat Islam nikah tak mau punya anak. Habislah kita, musnah. Ana mukasirum bikumul umam.
Aku nanti di akhirat bangga karena umatku yang paling banyak. Sebelum hari kiamat, umat yang paling banyak adalah umat Islam, insyaallah. Allahu Akbar. Maka kalian menikah, punya anak banyak-banyak. Dulu kita ketakutan, punya anak takut banyak. Sekarang apa yang terjadi? Pulau Sulawesi luas, Pulau Papua luas. Kekurangan rakyat sekarang yang terjadi. Karena ada orang yang sangat banyak di dunia ini. Negeri paling banyak Tiongkok, India. Rakyatnya sangat banyak dan kekurangan pangan. Akhirnya orang ketakutan. Bacalah tulisan-tulisan internet, ketakutan negeri yang orangnya banyak, pangannya kurang, sementara kita pangannya banyak, orangnya kurang. Ini insya Allah dengan ini semangat menikah dan gas terus punya anak banyak-banyak. Saya nama Muhammad Ardi Ananda, umur 34 tahun. Saya ingin bertanya bagaimana hukumnya di buku nikah saya yang menjadi walinya adalah bapak tiri, bukan bapak kandung. Dan itu atas permintaan saya di KUA. Dikarenakan sejak kecil saya tak pernah dinafkahi oleh bapak kandung saya. Oh, ini laki-laki yang tak boleh, tapi orangnya satu kan? Yang tak boleh itu orangnya dua. Perbuatan dia menisbatkan dirinya kepada orang lain itu haram. Ud'uhum li abaihim. Panggillah dia pakai bin bapaknya. Turun ayat karena ada sahabat Nabi namanya Zaid dipanggil bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, Zaid anak Muhammad, Zaid anak Muhammad. Turun ayat. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad bukan bapakmu, walakin Rasulullah. Membantah tidak boleh pakai bin Muhammad karena bukan ayahnya. Perbuatan dia pakai bin orang lain itu haram, bertobat berhenti. Tapi akad nikah dia sah, kecuali perempuan dinikahkan oleh bapak tirinya, batal. Ayyumamra'atin, perempuan nakahat menikah bi ghairi izni waliha, tanpa izin wali bapak kandung, fanikahuha batil, nikahnya batal. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali ayah kandung, wasyahidai adlin, dua saksi yang adil. Alhamdulillah ini kasusnya bukan pada perempuan tapi pada laki-laki. Kau hanya berdosa saja, bertobat minta ampun kepada Allah karena sudah memakai bukan nama ayah kandung. Saya daftar haji dengan menggunakan salah satu program bank. Pertanyaan saya, apa hukumnya minjam uang untuk berangkat haji? Pakai bank Sulsel Bar Syariah boleh, BSI Bank Syariah Indonesia boleh. Akadnya apa kalau minjam itu? Itu akadnya adalah kafalah namanya dalam muamalah ekonomi Islam. Cari Dewan Syariah Nasional, fatwa tentang kafalah pembiayaan haji dan umrah. Mana tahu ada orang yang mengatakan tak boleh. Boleh berangkat haji dan umrah dengan pembiayaan bank syariah melalui akad namanya kafalah jaminan. Dewan Syariah Nasional, tak terbantahkan lagi. Amalan apa yang dilakukan seorang anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal? Apa boleh membacakan Quran diniatkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal? Orang tua yang sudah meninggal bisa dikirimi yang pertama doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua adalah bacaan Quran. Kata Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, wa in khatimul Qur'ana, yang paling afdal khatamkan 30 juz Al-Quran. Tak sanggup satu khatam Quran, hatinya Al-Quran, hatinya Quran Yasin. Baca Yasin tak sanggup. Untuk almarhumah Ibu Hajjah Syarifah, mohon maaf, Halmiyah binti Syekh Abdul Hamid Al-Fatihah,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai apa tak sampai? Bingung. Mau dibilang sampai nggak ada reportnya, mau dibilang tak sampai takut ustadz tersinggung. Nabi lewat di kubur, dibelah Nabi pelepah korma, ditusukkannya ke makam. Sahabat bertanya, kenapa kau tusukkan ke makam ya Rasulullah? Pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai pada orang meninggal. Dikomentari Imam Nawawi hadis ini dalam Sahih Muslim. Nama kitabnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai pada orang meninggal, apalagi bacaan Quran orang beriman. Kalau ada bapak ibu mengatakan bacaan Quran Abdul Somad tak sampai untuk almarhumah, berarti sama dia mengatakan Abdul Somad lebih jelek daripada pelepah korma. Doa sampai, bacaan Quran sampai, tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah tahlil kami kepada almarhum almarhumah sampai. 4. Sedekah. Datang saat menjumpai Nabi. Ummi matat, emakku mati, emakku meninggal ya Rasulullah. Afa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, apakah sedekahku sampai untuk emakku? Kata Nabi, sedekahlah. Ayu shadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Sakyul ma, kasih air minum. Bagus, buatkan sumur bor. Pergi saya ke Malaysia ceramah, di pintu itu ada kotak. Kalau kita ambil air, muncul botol satu, muncul. Di tempat kita dibuat begitu, begitu diambil, hilang semua. Saya ceramah di Banjarmasin, ada bapak-bapak di depan pintu rumahnya, dia buat kulkas, tapi airnya tidak sampai beku. Wakaf untuk almarhumah. Siapa saja mau mengambil air, silakan. Ini bagus. Buatkan sedekah untuk almarhumah. Apalagi kurban, kurban untuk almarhum sampai. Mana dalilnya? Nabi waktu potong kurban, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Ketika itu Khadijah sudah meninggal. Itu dalil bahwa kurban sampai. Apalagi haji, haji sampai untuk orang meninggal dunia. Labbaik Allahumma subrumah, aku hajikan subrumah. Nabi tanya, siapa yang kau hajikan? Subrumah. Subrumah itu siapa? My brother, saudaraku. Kau sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan subrumah. Itu hebatnya orang dulu, menghajikan saudaranya sampai lupa dirinya. Orang sekarang sibuk menghajikan dirinya sampai lupa saudaranya. Saya ojol, maunya apa saya berdosa jikalau ada order makanan yang masuk non halal, lalu saya mengantarkannya Pak Ustadz. Al halalu bayyinun, yang halal itu jelas. Wal haramu bayyinun, yang haram juga jelas. Makan babi haram. Hurrimat alaikumul maitatu, haram makan bangkai, waddamu darah, walahmul khinzir, babi. Dia tidak makan, dia tidak nyenggol, kan tak ada dipegang-pegangnya babi itu kan, tak ada, tapi diantarkannya. Maka sebagian mengatakan perbuatan ini syubhat. Syubhat artinya samar-samar. Famanittaqas syubhat, kalau dia menghindari syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, dia sudah menjaga kehormatannya. Kalau bisa kau pilih-pilih, pilihlah saudaraku. Kalau bisa pilih-pilih. Kalau sudah tak bisa pilih-pilih, rezeki sulit, payah makan, ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat apa boleh buat, menghalalkan sesuatu yang dalam keadaan tidak sampai pada haram, tapi perbuatan itu tercela kalau dilaksanakan. Apalagi kalau masalah akidah. Ini bukan masalah akidah, ini masalah muamalah. Tapi kalau sudah sampai pada akidah, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Saya seorang gadis akhwat. Iya, kalau anak lajang ikhwan. Kenalan dengan seorang lelaki soleh. Iya, kalau perempuan solehah. Tapi orang tua saya telah menjodohkan saya dengan lelaki soleh pula. Apa yang terjadi pada Zainuddin dan Hayati dulu terulang kembali. Kisah cinta ini tidak pernah selesai, guys.
Diceritakan oleh Shakespeare dalam roman Romeo and Juliet. Berpindah ke Jazirah Arab sebelum zaman Romeo, dalam bentuk cinta antara Qais dan Laila. Si Qais tergila-gila dengan Laila, maka akhirnya dia menjadi gila dan dipanggil dengan nama Laila Majnun. Majnun artinya gila. Qais termasuk orang yang sembuh karena dibawa bapaknya berdoa di dinding Ka'bah. Gila dia karena tak setuju orang tua Laila menikahkan dengan Qais. Saya kira cerita ini sudah selesai, ternyata terulang di Makassar. Akhirnya Qais dalam keadaan gila, tapi Laila tak pernah hilang dari hatinya. Kata-katanya selalu indah untuk diucapkan. Datanglah orang bertanya kepada Qais, "Ad-dunya turidu, Laila turidu, amid dunya wa ma fi tawayaha." Hei Qais, mana yang kau pilih? Dunia beserta isinya atau Laila? Qais menjawab di tengah gilanya, "La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfa li balwaha." Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Kalau sudah cerita cinta lupa kita sarapan. Sebaiknya kalian musyawarahkanlah. Karena menikah tanpa cinta berbahaya. Cinta tidak diakhiri dengan pernikahan, bisa zina. Orang tua zaman dulu tak sama dengan orang tua sekarang. Orang tua zaman dulu bisa dipaksanya anak gadisnya untuk nikah dengan pilihan dia. Kenapa? Karena anak perempuan zaman dulu tidak jumpa dengan laki-laki. Apalagi di tanah Bugis Makassar. Kalau ada perempuan yang dilarikan laki-laki, kehormatannya harus dengan badik dalam kain. Harus ditebus. Zaman sekarang kita tidak bisa begitu, karena anak TK udah pacaran. Maka jalan solusi, jalan tengah adalah musyawarah antara orang tua. Orang tua kalian mesti bijaksana. Cinta tak bisa memilih. Maka dudukkan dia bersama. Jangan sampai orang sudah mau niat baik, makan di piring, dipinang baik-baik, tidak dimau, ditolak, akhirnya makan di daun. Paham yang saya katakan? Oleh sebab itu musyawarah baik. Jangan sampai dinikahkan dia tidak suka, akhirnya terjadi apa yang terjadi. Andai saya punya anak perempuan, ada langkah sebelum terjadi. Sebelum dia jatuh cinta, kasih tahu duluan. Nah, aku tak ingin kau pacaran. Kasih tahu duluan. Jangan setelah dia jatuh hati, hatinya sudah diambil orang, lalu nanti dia minum racun tikus. Ya kalau mati. Kalau dia tidak mati, bodoh dia, hilang dunianya. Bagaimana rasanya? Oleh sebab itu musyawarahkan dengan baik orang tua, anak, ibu, wa amruhum syura bainahum. Jangan sampai terjadi apa yang terjadi, nasi sudah jadi tai ayam. Bagaimana cara menghadapi dosen killer? Coba dipelajari dulu dosen ini, kenapa dia menjadi killer? Apakah dia memang bermasalah? Kalau di Amerika, di Eropa, dosen-dosen itu direview, ditinjau ulang. Dia layak tidak berhadapan dengan manusia. Kalau dosen tidak layak berhadapan dengan manusia, banyak laporan, maka dia disuruh berhadapan dengan komputer. Karena kalau orang yang tidak layak berhadapan dengan manusia, dipaksakan juga dua kemungkinan. Kalau tidak dia error, orang lain error. Nah, tapi kadang tidak selamanya salah dosen. Bisa jadi mahasiswa itu. Buktinya dengan mahasiswa yang lain dia tidak error. Dengan Ahmad dia marah. Dengan Junaidi dia marah. Dengan Abdul Somad dia marah. Tapi dengan Aisyah, dengan Fatimah, itu menunjukkan artinya. Tapi ada juga dosen laki-laki, dengan Aisyah dia marah, dengan Fatimah dia marah, dengan Anto dia baik. Wah, ini mengerikan. Ini kalau bahasa Jawanya something wrong. Nah, oleh sebab itu maka kita bicarakan bersama. Di sana ada dewan kehormatan, ada dekan, ada kajur, ada senat, bicarakan. Kalau nggak berani ngomong langsung, buat laporan. Tapi jangan isu, jangan hoax. Betul-betul data dan fakta, terjadi kekeliruan.
Tapi insya Allah dosen-dosen kita baik-baik. Mereka jadi dosen itu kan karena lulus fit and proper test. Ustadz kok tahu? Saya melewati tes itu. Sampai macam-macam tes yang saya lalui. Surat kesehatan dari dokter, dia ragu saya sakit. Surat berkelakuan baik dari Kapoltabes Pekanbaru, saya urus semua. Disangkanya saya PKI. Nyatakan, Kapoltabes Pekanbaru menyatakan orang ini tidak terlibat G30 PKI dan tidak teroris. Masa tampang seganteng ini teroris? Bersih semua. Sampai fit and proper test, disuruhnya saya putar. Silakan masuk. Saya masuk. Putar kanan. Putar kiri. Habis itu saya heran, ini tes apa? Oh, ternyata Anda tidak cacat. Semua dites. Sampai bibir saya pun ditanyanya. Kenapa bibir Anda hitam? Anda merokok ya? Tidak Pak. Kok bibir Anda hitam? Ya saya hitam, bibirnya hitam. Masa orang hitam bibirnya putih? Apa ada-ada aja. Jadi jangan kalian sangka jadi dosen itu tidak pakai tes. Oh, luar biasa tesnya. Mohon nasihat Ustadz untuk para aktivis kampus yang ketika azan masih tetap rapat. Mana yang lebih baik, menghentikan rapat kemudian sholat atau menunda sholat untuk menyelesaikan rapat? Saya lebih baik meninggalkan jabatan saya daripada meninggalkan panggilan yang lebih utama, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu pidato Kapolda Sulawesi Selatan. Bintang di sini, pakai pistol. Pidato dia. Lebih baik, ini panggilan yang paling utama, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Saya ketemu langsung, luar biasa itu manusia. Manusia-manusia unik yang perlu dibudidayakan. Jarang-jarang orang seperti ini. Kalau ada orang seperti ini, kita doakan. Allahumma katsir amsalahu. Jadikan orang seperti ini banyak di atas muka bumi ini, ya Allah. Jadi Pak Ustadz, ikutlah Pak Kapolda itu. Saya tak pernah pacaran. Sama macam saya. Dan bingung untuk mencari calon istri. Sama. Bagaimana ya Ustadz kriteria calon istri yang baik? Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan dinikahi karena 4. Pertama, limaliha, sugih. Kaya, duitnya banyak, wakeh tenan. Wali jamali, wali hasabiha, keturunan orang baik-baik, bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Wali jamaliha, beautiful, sweet. Tapi jangan black sweet. Black sweet itu hitam manis. Saya dulu dipesan orang, nanti kalau kau nikah jangan cari hitam manis. Kenapa gitu? Habis manisnya tinggal hitamnya. Yang hitam manis jangan tersinggung. Bercanda. Walidiniha, karena agamanya. Kalau kau cari karena cantiknya, cantik akan berubah, hari berganti musim berubah. Dulu cantik bukan main. Tapi begitu sudah anak keluar 3, membongkar mesin, hancur. Kalau kau carikan hartanya, dulu karena cincinnya banyak, hari ini dia berubah, harta tak ada lagi, akhirnya kau benci. Kau cari karena sukunya, berapa banyak yang dikeluarkan dari suku, dicopot gelar kehormatan karena melanggar pantangan suku. Tapi kau carilah karena sesuatu yang tak lekang, karena lupa pula. Tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas, itulah karena agamanya. Jangan kau cari terlalu cantik, nanti dituduh orang kau pakai pelet. Jangan kau cari terlalu jelek, nanti kau malu bawa dia kondangan. Yang sedang-sedang saja. Masalah jelek dan cantik itu kan relatif. Witing trisno jalaran suko kulino. Karena selalu dilihat lama-lama cantik. Laki-laki aja sering dilihat jadi cantik. Nauzubillah. LGBT. Oleh sebab itu kau cari, dan selagi kuliah nggak usah mikirin itu dulu. Pokoknya kau kuliah aja, nanti setelah kau berhasil ngantri mereka datang. Saya aja yang sudah punya anak, sudah nikah, banyak yang mau jadi yang kedua. Pede sekali Ustaz nih. Nggak komen-komen di FB aja. Pokoknya kau berhasil, jangan pikirkan. Ustadz dulu waktu di Mesir ada pacaran. 4 tahun saya di Mesir, enggak pernah pacaran. Wallahi, demi Allah. Berani saya bersumpah.
Emang nggak pernah? Tanya teman-teman saya yang ada di Surabaya. Ustaz Somad dulu waktu di Mesir pacaran? Enggak. Kenapa? Nggak dapat. Persaingan ketat. Mahasiswa Indonesia 2.400 orang. Yang laki-laki 2.100. Yang perempuan 300. Hitung aja skala berapa itu. Habis semua digarap ketua-ketua persatuan. Kita nggak dapat. Pokoknya sedih lah. Nggak ada apa-apanya ketika cinta bertasbih. Tapi nanti setelah kau berhasil, insya Allah, di mana ada gula, di situ ada semut. Ustadz, cara berdakwah yang baik kepada pemuda yang belum paham syariat Islam itu gimana? Aku tidak mengerti syariat Islam. Orang yang tidak ngerti harus kita beri pengertian. Jangan kita ejek, jangan kita caci maki, mesti kita ajari. Oh, Ustadz Somad itu berdakwah. Ustadz Somad tidak berdakwah. Ustadz Somad hanya cerita-cerita di depan orang baik-baik. Betul? Ini yang di depan saya ini kan orang baik-baik semua. Habaib, ulama, Pak Rektor, Pak Kapolres, Pak Kapoltabes, orang-orang baik. Ini orang baik semua. Tapi ada yang berceramah di diskotik-diskotik. Masuk dia ke dalam, dia ceramah. Bro, sampai kapan kau minum? Kau akan mati menjadi cacing tanah. Banyak. Mereka itulah yang berdakwah. Luar biasa. Oleh sebab itu kita ikuti selera. Buat polling. Polling kajian kampus. A. Ustadz jenis apakah yang kau inginkan? B. Ikuti aja selera mereka. Jangan kita paksa. Polling, sebar semua. Nah, dia mau. Kata dia, saya sebenarnya Ustadz sudah lama mau ngaji. Terus kenapa nggak ikut ngaji? Saya nggak ngaji karena Ustadz itu setiap ceritanya neraka aja. Saya setiap ceramah neraka. Saya maunya bagaimana membangkitkan motivasi belajar. Oh, kalau gitu panggil motivator. Kamu maunya apa? Saya maunya cerita bagaimana suksesnya mereka. Undang, hadirkan di sana profesor, hadirkan di sana Kapoltabes, hadirkan di sana Pak Dandim, Komandan Kodim, hadirkan di sana psikiater, psikolog, dialog. Jadi tidak lagi ceramah tablik akbar, dialog, cerita-cerita. Karena ada sebagian orang kalau tablik akbar, dia bayangannya ini nasihat menjelang kematian. Dia takut. Nah, diikuti mereka. Kumpulkan nanti anak-anak muda yang belum ngaji, anak-anak muda hadir semua. Kita tidak ada pengajian insya Allah, hanya praktek langsung. Praktek apa? Penyelenggaraan jenazah. Mantap itu. Penyelenggaraan jenazah ini modalnya besar Pak Ustadz. Kita harus sewa patung untuk mandi. Enggak usah, modalnya cuma kapur barus sama kain putih sama kapas aja. Terus praktek mandinya gimana? Yang nakal-nakal tuh mandi. Kasih celana dari pinggang sampai lutut, mandi. Pinjam semprot dorsmir. Mandi kan. Gali tanah, aku kuburkan. Gulung, setelah gulung, siapa yang bandel-bandel, yang preman-preman? Gulung, letakkan dia situ. Yakin saya, menangis. Usolli ala hazihil janazah. Arba'ah takbiratin fardul kifayah. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Salawat. Allahu Akbar. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Udah, tangan dia kan gini, timbun. Timbun. Baru dia tahu rasanya mati. Wah, gladinya aja gitu kata dia. Apalagi seriusnya nanti. Insya Allah banyak yang berubah. Sekarang banyak penyelenggaraan jenazah, yang ikut orang tua. Kalau ada penyelenggaraan jenazah di masjid, orang tua nggak usah ikut, karena dia yang mau dimandikan nanti. Yang ikut itu yang anak-anak muda aja. Nih, jadi buat nanti anak-anak muda, khusus kajian pemuda Islam. Saya tidak tahu tata cara sholat, wudhu dan lain-lain. Wudhu dulu baru sholat. Mengikuti mazhab siapa?
Saya hanya ngikuti apa yang telah diajarkan oleh orang tua saya. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, mazhabul am, mazhab man yuftih. Orang awam itu mazhabnya ngikut gurunya. Kalau ngikut saya, pasti ikut mazhab Syafi'i. Karena saya pakai mazhab Syafi'i. Kalau ngikut Abi Kiai Haji Ihya Ulumuddin, pasti ikut mazhab Syafi'i. Karena beliau bermazhab Syafi'i. Kalau ikut Muhammadiyah, Pak Ustadz, majelis tarjih. Muhammadiyah punya majelis namanya tarjih. Kadang mentarjihkan mazhab Hanafi, kadang mentarjihkan mazhab Maliki. Jadi ikut aja guru. Yang penting guru itu benar, yang layak digugu dan ditiru. Guru saya tuh Pak Ustadz, sholatnya pejam mata aja. Itu nggak ada. Itu mazhab apa itu? Hayya 'alas shalah. Pejam mata aja. Habis itu sudah. Wah, itu enggak benar. Carilah guru yang benar. Alaikum bisunnati, yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya tidak tahu apa boleh ketika orang diberikan amanah namun karena merasa belum kuat menerima amanah, jadilah seseorang itu menolaknya. Ada yang meminta amanah kepada Nabi. Namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Istamilni ya Rasulullah. Angkatlah aku jadi amil ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Innaka la dha'if. Engkau orangnya lemah. Sedangkan amanah ini kuat. Orang yang layak menerima amanah sifatnya dua. Sudah dibacakan oleh Pak Rektor. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Yang layak orang yang kuat dan amanah. Ada orangnya kuat tapi tidak amanah. Ada orangnya amanah tapi tidak kuat. Yang lebih parah, sudahlah tidak kuat, tak pula amanah. Letoy, loyo, lesu, pembohong, penipu. Ini na'udzubillah. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anakku sekalian, sehat badannya, sehat fisiknya, olahraganya mantap, berenangnya rajin, puasa sunatnya oke. Kalian orang-orang yang amanah dan kalian pula orang yang kuat insyaallah. Makanya olahraga terus. Alhamdulillah Pak Ustadz, kami setiap sore Ahad tuh main futsal dari jam 3 sampai jam 8 malam. Terus asar sama maghrib gak sholat. Ini gak benar juga. Jadi sesuaikanlah. Saya diberi jamaah busur panah. Ada di kamar saya gantung busur panah. Bagus tuh olahraga memanah. Kemudian silat. Ini di Jawa Timur kan banyak itu pesilat-pesilat tangguh. Ustadz bisa silat? Silat lidah bisa. Bagus. Bagaimana batas pergaulan dengan teman kerja yang bukan mahram? Apa boleh jika kita sampai bergurau dengan teman kerja yang bukan mahram? Masuk pagi jam 8. Keluar jam 4 sore. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 8 jam dengan suami orang, 8 menit dengan suami sendiri. Makanya jangan heran terjadilah pelakor. Mengganggu laki orang. Ustadz ini perempuan aja yang salah. Oke, laki-laki juga ada yang salah. Siapa dia? Senior. Senang istri orang. Gara-gara apa? Gara-gara sekantor. Jadi kalau gitu kami yang sekantor dengan yang tidak mahram ini gimana Pak Ustadz? Boleh dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. 5 syarat. Tulis nanti, print, tempel di dinding. Pertama, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Jangan berdua-duaan tanpa mahram. Kalaupun berdua-duaan, harus ada orang ketiga, orang keempat duduk ramai-ramai. Karena kalau sudah berdua, berawal dari senyum-senyum, kirim-kiriman video lucu, kata-kata, akhirnya, ayo kita makan siang bersama yuk, ayo. Setelah makan siang, no free lunch, tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Jangan berdua-duaan. 2, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula.
jangan bersolek-solek jahiliyah. Sudah jelas orang Indonesia, hidung biasa-biasa, dagu biasa-biasa. Yang ditonton sinetron Korea. Tentu keinginan luar biasa, akhirnya diikutlah artis Korea, dipakailah dempul 3 linci. Besok berangkat ke kantor, semua muji, padahal mau ngetawain aja. Putih ya sekarang. Iya, ini kan pakai jus bengkoang. Padahal bedak 3 inci. Akhirnya apa yang terjadi? Wajah putih, tangan hitam. Saking mau buru-burunya, pakai, sampai di kantor baru sadar pas di lift. Rupanya sebelah hijau, sebelah biru. Salah pasang. Jangan bersolek jahiliyah. Yang ketiga, la yadribna bi arjulihinna. Jangan memukulkan kaki ke lantai karena kakinya dibeli gelang, kaki gemerincing, akhirnya batang kerincing. Kalau saya sedang ceramah lewat dia, nggak ada satupun yang melihat saya, semua ngelihat dia. 4. La takhda'na bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Biasa aja bersuara, jangan sampai mendayu. Walaupun sekantor sama dia. Gimana laporan saya? Iya Pak, siapa? Yap, siapa? Mana kertasnya kawan? Sebentar ya Pak. Oh. Di HP pun jangan. Di HP itu banyak perselingkuhan gara-gara itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ini? Universitas Airlangga Surabaya. Ya, kok ibu seram sekali? Ya, salah sambung. Matikan. Gitu. Jangan lemah gemulai. Karena ada laki-laki, la takhda'na bil qaul. Jangan kau bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Kenapa? Yatma'allazi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit, kalau didengarnya suara mendesah, dia langsung error. Error dia mendengar itu. Jangankan suara mendesah perempuan, suara mesin penjawab pun dia error. Pulsa Anda tidak mencukupi untuk. Makanya suara-suara pramugari itu. Ladies and gentlemen. Apa ini? Coba tegas-tegas ya. Suara penyiar radio juga. FM 3. Ustadz, saya mau tanya. Apakah di akhirat kalau kita masuk surga kita bisa mencium tangan Rasulullah SAW? Tidak hanya memandang wajahnya, tapi juga memeluk Nabi. Apakah bisa? Lalu bagaimana dengan orang yang masuk neraka? Datang orang berkulit hitam memeluk Nabi, dipeluk Nabi. Lalu kata Nabi, kamu meluk kenapa? Aku ini berkulit hitam ya Rasulullah. Aku budak hamba saya, amalku tidak banyak. Aku tidak yakin nanti di surga bisa memeluk engkau. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Jadi kalau kita cinta dengan Nabi, kita ikuti sunnah Nabi, tak kita tinggalkan, maka kita insya Allah akan bersama dengan Nabi SAW. Apakah layak kami mencium Nabi padahal hidung kami lebih banyak mencium yang haram? Apakah kami layak melihat Nabi padahal mata kami lebih banyak menengok yang haram? Apakah kami layak mendengarkan kata-kata Nabi padahal telinga kami lebih banyak mendengar yang haram? Apakah lebih layak tangan kami ini bersalaman dengan Nabi? Hanya satu saja yang bisa kita mintakan. Astaghfirullahaladzim. Yang punya masa lalu banyak silap salah. Taubat, nasuha. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan yang masuk neraka? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dakhalal jannah, mlebu nang surga. Siapa saja yang bersyahadat masuk surga. Wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, wa in zana wa in sarak, berzina, mencuri, tetap masuk surga. Enak sekali. Berzina, mencuri masuk surga? Iya, cuman masuknya kapan? Ada yang masuknya langsung direct. Tapi ada yang transit.
Makanya kita berdoa 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari neraka. Jangan minta masuk surga, karena semua umat Muhammad masuk surga. Tapi mintalah jauh dari neraka, karena tidak semua selamat dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ilahi las tulil firdausi ahla. Ilahi, ya Allah, lastu, aku tidak layak, lil firdaus, masuk dalam surga. Wala aqwa alan naril jahimi, aku juga tak layak masuk. Aku tak bisa masuk surga, tapi aku pula tak kuat masuk neraka. Wala aqwa, aku tidak kuat alan naril jahim, masuk neraka. Zunubi mislu adadir rimali. Zunubi, dosa-dosaku, mislu adadir rimali, sebanyak buih di pantai. Banyak rimal, pasir di pantai. Fa innaka ghafiruz dzambil azimi. Tapi aku yakin Engkau Maha Pemaaf segala silap dan dosa, ya Allah. Banyak itu. Renungkan itu. Meneteskan air mata. Nanti malam sholat. Baca itu. Menangis bapak di samping tempat tidur. Menangis. Sampai saya, Mas, sampean ini apa? Tetap dia nangis gak berhenti. Kenapa, Mas? Ingat mantan. Melayang bantal. Ustadz, mohon doanya bersama jamaah siswa SMA Negeri 9 Surabaya dan siswa seluruh SMA di Indonesia, karena kami akan menghadapi ujian nasional. Kita akan berdoa. Yang mau didoakan ujian nasional, yang berdoa UAS, ujian akhir semester. Insyaallah di akhir majelis kita doa. Yang baca doa Ustadz Abdul Somad. Tapi doa itu dikabulkan Allah karena para habaib kita, keturunan-keturunan Rasulullah, para kiai yang lidahnya tak pernah berhenti berzikir, ibu-ibu yang amanah, aminah, istiqamah. Maka nanti kita berdoa di akhir majelis, mudah-mudahan anak-anak kita lulus semua insyaallah. Bagaimana caranya supaya doa cepat terkabul dan bagaimana supaya jodoh yang kita impikan cepat datang? Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Semua doa dikabulkan Allah. Orang yang merasa doanya tidak dikabulkan Allah, dia sudah suudzon pada Allah. Pertama, ada yang doa itu cash and carry, langsung. Dua, ada doa itu ditunda Allah karena ini belum layak. Sama seperti anak minta pisau, belum layak. Nanti kalau ku kasih kau luka. Ini orang belum layak dikasih mobil. Nanti kalau dikasih mobil malah nggak sholat. Dulu waktu masih pakai motor sholat. Habis dikasih mobil, sholatnya Idul Fitri sama Idul Adha. Ilmunya belum sampai. Yang ketiga, ada orang-orang yang rezekinya ditahan Allah, nanti akan diberikan di surga. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala takhatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Jadi doa kita itu tetap saja doa. Ini sekarang banyak anak-anak muda nggak mau sholat, nggak mau berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ditanya, sampean orang dungo, kamu kok nggak berdoa? Oh, yang lama aja belum dikabulkan. Ngapain nambah yang baru loh? Doa. Orang yang nggak mau berdoa itu sombong, maka doa. Ustadz, boleh nggak kalau saya doa saya sebutkan orangnya? Ya boleh. Ya Allah, itu ada ketua BEM, orangnya ganteng banget. Ya Allah. Rasanya kalau punya suami seperti dia, so sweet. Boleh, apa nggak boleh? Tolonglah kirimkan angin cinta ke hatinya. Tapi kalau dia tidak menerima, kirimkan angin puting beliung sekalian. Mati. Jangan, nggak boleh doa yang nggak baik. Andai dia tidak bersudi berterima, maka berilah yang lebih baik daripada dia insyaallah. Maka kita minta pada Allah bukan yang kita mau,
tapi yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak-bapak kadang kalau dia nikah, istrinya biasa-biasa aja. Pas ditanya sama orang, "Pak, istri Bapak?" "Iya." "Bapak ganteng kok bisa yang gitu?" Itu yang paling indah menurut Allah. Itu artinya gagal dengan yang ayat itu. Aku tidak melihat engkau, yang kulihat adalah orang yang sudah mengirimkan engkau. Datang utusan presiden. Kita tidak lihat dia, yang kita lihat yang mengutusnya. Ada 3 orang diberi pena. Yang satu dikasih pena, yang satu dikasih pena, 3 orang. Tapi responnya beda. Yang satu berkata, cuman dikasih pena sama Pak Gubernur. Ya jadilah daripada nggak ada pena. Yang satu marah-marah, masa cuma ngasih pena? Kasih kayak Harley Davidson. Yang satu lagi, aku tidak melihat bendanya, tapi yang kulihat adalah siapa yang memberikannya. Sehingga setiap aku menulis, orang akan bertanya, apa yang kau tulis? Tulisannya biasa, tapi pena ini pemberian sang raja. Nah, nanti begitu kau mendapat, walaupun dia biasa aja, itu siapa? Dia yang sudah dikirimkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, nanti bapak, ibu pulang besok kalau ada yang nanya, itu istrimu? Iya. Kok begitu bentuknya? Dia dikirimkan Allah. Jangan pernah kau berhenti bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ada usaha. Itu ada kiai, santrinya banyak. Ya pendekatan lah kiai. Ustaz, saya sudah ditolak calon mertua saya, gimana caranya? Jangan kamu sendiri ngadap ke sana. Kamu sendiri ngadap selengean celana sobek. Pakai kap 70. Ya enggak mau dia. Coba bawa. Tanya, calon mertuamu itu kerjanya di mana? Di Universitas Airlangga. Bagian apa dia? Di kantor. Bawa Pak Rektor. Mana dia? Pak. Ini mau minta, mohon Bapak Sudi agak, oke, begitu sampai di sana, langsung dia, nggih Pak. Nggih. Apalagi sampai Pak Rektor, iki mahasiswa wapi tenan iki. Masya Allah, langsung Insya Allah. Jangan bawa saya. Kalau saya bawa nanti yang diterima saya. Bercanda. Ustadz, saya punya pertanyaan Ustadz, bagaimana caranya agar kita ikhlas dan kuat ketika kita ditinggalkan oleh kedua orang tua kita menghadap Sang Ilahi? Ketika meninggal Nabi Muhammad SAW, respon sahabat macam-macam. Umar mencabut pedang. Man qala inna Muhammadan qad mata fa'adrib unuqahu. Siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati, ku pancung kepalanya. Siapa yang berani mengatakan Muhammad mati, ku pancung kepalanya. Akhirnya datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya sudah ada rasul-rasul tapi meninggal dunia. Afa immata, kalau dia meninggal, au qutila, atau dibunuh orang, inqalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan berbalik kepada agama kamu yang lama? Wa may yanqalib ala aqibaihi, siapa yang murtad meninggalkan agama ini, falan yadurrallaha syai'a, Allah tidak rugi walau sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, Allah tetap akan memberikan balasan pada orang yang bersyukur. Jatuh pedang Umar bin Khattab. Orang setingkat Umar saja pun tetap bisa lupa ayat. Hari ini Abdul Somad yang menasihati, sabar ya. Tapi ketika musibah itu datang, as-sabru inda sadmatil ula, sabar itu datang pada pukulan yang pertama. Maka balikkan pada Allah. Ini ujian. Sabar. Ayah kita meninggal, ibu kita meninggal. Sabar. Memang berat. Terasa lembut lunak tanah itu dipijak. Terasa gempa bumi. Tapi datang kawan-kawan menyabarkan. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan punya kita. Ini punya Allah. Allah ambil, dia lebih sayang. Allah hanya ingin melihat kau sabar. Nabi Muhammad anak yatim. Imam Syafi'i anak yatim. Ulama-ulama kita anak yatim. Jangan sedih menjadi yatim. Karena Allah ingin memuliakanmu. Kamu sama dengan Nabi Muhammad SAW. Fa'amal yatima fala taqhar. Jangan kau hardi. Nah, jadi sabar.
Makanya banyak kita lihat suami-suami yang ketika istrinya meninggal sabar dia. Tak ada dia menangis. Setetes pun air matanya tak ada menangis. Bapak enggak sedih, Pak? Itu pinjaman dari Allah, Pak Ustaz. Sampai akhirnya Allah mengambil. Apa yang mesti saya sedihkan? Ustadz nih kalau cerita selalu enggak enak aja. Oke, kita balik. Sekarang kita balik suami yang meninggal. Ibu tuh enggak nangis. Banyak orang heran. Ibu enggak nangis. Enggak, Pak Ustadz. Kenapa? Udah lama aku tunggu. Balikkan pada Allah SWT. Bagaimana pandangan dan pendapat Ustadz tentang jaringan Islam liberal yang sudah mulai marak di Indonesia dan saat ini mulai masuk ke kerohanian SKI sekolah-sekolah. Jadi ada di Jawa Timur Pondok Pesantren Ponorogo, Gontor, Darussalam punya anak namanya Dr. Fahmi Zarkashi. Itu ketua daripada MIUMI, Majelis Intelektual Muda Ulama Muda Indonesia. Mereka ini punya namanya INSIS, bukan ISIS, INSIS, INSIST. Ini yang konsen dalam masalah mengcounter liberal. Jadi adik-adik nanti buat kajian, undang mereka. Cuman mereka tidak model ceramah begini, pakai makalah serius, pakai infokus. Nanti undang. Ada namanya Dr. Adian Husaini. Kemudian ada pula Dr. Fahmi Zarkashi dari London, Inggris. S2-nya dari IIU, International Islamic University di Islamabad, Pakistan. Ada lagi dapat doktor 2, satu dari Bonn, Pak Jerman, yang satu lagi dari Istak. Murid langsung dari Profesor Dr. Naqib Al-Attas yang ada di Malaysia. Ini mereka konsen mengcounter itu. Nanti adik-adik is a world Islamic view, bagaimana memandang dengan pandangan Islam, bagaimana program brainwash, cuci otak, bagaimana itu semua dari pagi sampai makan siang zuhur sampai sore sehari membahas tentang masalah itu dengan pakar-pakarnya. Insya Allah ke depan buat program apakah sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, apakah triwulan, apakah caturwulan, bulan ini ustadz ini, bulan depan ustadz ini. Tapi kalau untuk insist tadi harus satu paket. Ini insya Allah memberikan pandangan yang baru buat kita semua insya Allah. Amin. Kertas terakhir, minta doa untuk siswa-siswi SMA Negeri 9 Surabaya yang akan menghadapi ujian nasional. Hadir 2.000 siswa-siswi. Di mahasiswa-siswi ini. Untuk mahasiswa-mahasiswi Unair agar istiqomah menjalankan visi misi universitas excellent with morality. Ini luar biasa. Tetap excellent, tetap peringkat tinggi, tetap berprestasi secara intelektual, tapi with morality. Tapi tetap berakhlakul karimah. IP-nya 4, tapi juga tahajudnya rajin, fisiknya sehat. Amin. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat. Kuat fisik, kuat mental, kuat ekonomi, kuat otak, kuat hati, kuat iman, kuat ilmu, kuat amal. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah. Mudah-mudahan selesai kajian ini tidak bim salabim abrakadabra, tapi berproses menuju kebaikan insyaallah. Apakah Ustadz mimpi jadi Ustadz atau terjadi sendiri? Rumah saya di tengah, di sebelah kiri sekolah Arab, di sebelah kanan sekolah SD. Kami dulu di kampung tidak menyebutnya madrasah ibtidaiyah, sekolah Arab. Bapak dulu nyebut sekolah Arab ya? Sekolah Arab. Jadi dimasukkanlah, omak saya membawa ke SD. Sampai di SD, nama kepala SD itu Bu Ita. Nama suaminya Abdul Karim. Abdul Karim itu abang emak saya. Kak, anakku ini mau sekolah, kata emak saya. Oh, coba pegang telinga kiri gitu. Tak sampai megang telinga kiri. Anak kau ini nanti kalau cepat sekolah dia bodoh. Tapi anak ini mau sekolah terus.
Akhirnya masuklah saya ke sekolah Arab. Masuk sekolah Arab, namanya Madrasah Ibtidaiyah An-Najah. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sampai kelas 3 masalah. Saya bisa tulis Arab Melayu, bisa baca Arab Melayu, tapi tak tahu huruf Latin. Karena di Madrasah Ibtidaiyah itu pakai Arab Melayu. Arab Melayu macam yang tertulis di Pekanbaru, Jalan Sudirman. Dipindahlah ke SD. Karena Pak Cik saya ini somat nih, kalau tak bisa tulis Latin nanti mau kerja apa dia, mau makan apa. Ya, orang dulu tuh pikirannya makan. Masuklah ke SD, tapi SD-nya pun SD Islam, SD Al-Wasliyah namanya. Sampai tamat SD. Habis itu masuk sekolah sanawiyah, sekolah Arab juga. Habis itu masuk aliyah, aliyah muallimin. Kelas 2-nya muallimin, kelas 1-nya Darul Arafah, kelas 3-nya Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. Jadi saya hampir tak pernah sekolah umum. Saya memang sudah diset oleh takdir dari awal jadi ustaz. Jadi saya ini bukan mendadak tiba-tiba jadi ustaz aja, enggak. Cucu atuk saya 40 orang. Kata dia, cucuku yang satu nih, yang ini jangan kau kasih makan riba, jangan kau kasih makan harta warisan belum berbagi, nanti utak dia golap kolam. Maka cucuku yang ini nanti kalau aku hidup, kata atuk saya, ayah emak saya, kalau aku hidup aku menyekolahkan dia. Tapi kalau aku mati, kebun kelapa yang di situ 2 hektar itu untuk sekolah dia. Meninggal atuk saya itu, kebun kelapa itu pun mati. Dijuallah kebun kelapa sama sawah itu. Situ saya baru tahu bahwa niat baik dibalas Allah. S1 saya gratis beasiswa Al-Azhar, S2 saya gratis beasiswa Maroko, S3 saya di Sudan tidak dapat beasiswa tapi gratis, tak tahu entah siapa yang bayar. Situ baru saya tahu bahwa kalau kita berniat anak cucu kita sekolah agama, Allah akan membalasnya. Banyak orang takut sekarang, takut sekolah anak sekolah agama, takut tak makan. Ini orang yang lambungnya dekat dengan otak udang. Ustadz boleh minta tanda tangan? Letakkan buku sini, nanti saya tanda tangan. Letakkan, nanti saya tanda tangan. Yang bertanya ini pula M. Azam Satria, kelas 4 SD. Maju M. Azam. Nanti habis saya jawab dulu baru maju M. Azam. Anak-anak inilah yang akan melanjutkan Islam di Pekanbaru. Kalau setiap saya pengajian ada anak menyerahkan lukisan, ada anak menyerahkan cenderamata, itulah yang nanti beramal di Pekanbaru ini. Abdul Somad mati, mengalir pahalanya ke makam Abdul Somad. Apalah yang mau kita cari hidup nih? Hidup ini cuma makan pakai, busuk, lapuk, mati. Berapa banyak orang kaya di Pekanbaru ini? Berapa banyak pejabat-pejabat Pekanbaru ini? Stroke, stres, mati. Yang mengalir mana? Itulah amal budak-budak kecil tadi. Makanya kalau saya ceramah ada budak kecil minta macam-macam. Mudah-mudahan dia jadi anak soleh. Jelaskan tentang Nur Muhammad, Pak Ustaz. Nur Muhammad termasuk masalah khilafiyah. Satu konsep tasawuf mengatakan Allah menciptakan Nur Muhammad. Lalu dari Nur Muhammad itulah asal muasal dari alam semesta. Tapi di antara ulama akidah pun ikhtilaf tentang masalah itu, tak sepakat. Begitulah ringkasnya. Mohon doa Ustadz agar kami tim terdepan, tim bayangan UAS selalu ada pula tim bayangan. Selalu istiqomah mengikuti kajian Ustadz. Tidak ada yang setia dalam hidup ini. Kalau gelap datang, bayanganmu pun meninggalkan diri.
Dapat saya dari grup WhatsApp. Kalau gelap datang, ada bayang-bayang kita? Tak ada. Kapan bayang-bayang itu ada? Ketika ada matahari. Maka yang perlu kita setia hanya pada amal soleh. Kalau kau setia dengan amal solehmu, duhamu, isyraqmu, tahajudmu, baca yasinmu, maka insya Allah saat tak ada bayang-bayang, amalmu itu akan tetap berada bersamamu di alam barzah, tetap menemanimu di alam kubur sampai ke surga bersama Nabi Muhammad SAW. Cuman kita ini manusia biasa, karena waktu dengar ceramah di tengah masjid sama orang baik, full. Udah agak 2-3 hari hilang. Lumayan 3 hari Pak Ustaz. Aku keluar masjidnya error langsung Pak Ustaz. Itu makanya kita mesti banyak ikut kajian-kajian. Coba habis kajian ini, mana lagi kajian? Oh, kajian Dr. Saidul Amin masalah hati. Kajian Dr. Muardi Muhammad Saleh di Ar-Rahman masalah ini. Kajian, mesti penuh kajian. Kalau tak masuk kajian, datanglah TV, datanglah internet, datanglah macam-macam. Hancur dunia persilatan. Saya ingin bertanya, saya terlambat sholat maghrib, lalu pada tasyahud akhir saya lupa menambah rakaat. Bertimpa-timpa nih. Saya ikut dengan imam dan saya salam. Lambat, masbuk maksudnya. Masuk ke masjid, imam rakaat kedua, ikut dia rakaat kedua. Imam rakaat ketiga, ikut dia rakaat ketiga. Imam salam, ikut pula dia salam. Waktu salam itulah baru dia teringat, langsung berdiri menambah rakaat. Bagaimana hukum solat saya itu Pak Ustaz? Solatnya sah. Lalu kemudian apa dalilnya? Nabi pernah solat 2 rakaat, Nabi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya sama sahabat, apakah turun wahyu ya Rasulullah? Kenapa kalian tanya turun wahyu? Tadi kau sholat 2 rakaat. Ditambah Nabi lagi. Hikmah Nabi dibuat Allah lupa supaya mengajarkan umatnya yang lupa tahu bagaimana cara melanjutkan sholat kalau terjadi. Coba kalau Nabi Muhammad SAW tak pernah lupa. Lupanya Nabi itu pun sebagai syariat bagaimana cara melakukan sholat kalau terlupa. Maka bangkit, langsung tambah 1 rakaat tadi, lalu kemudian sebelum dia sujud, apa namanya? Sahwi. Allahu Akbar sebelum salam. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Duduk antara 2 sujud, sujud lagi. Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Duduk baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi itu pun saya lupa juga Pak Ustaz. Sujud sahwi sesudah salam. Kalau sujud sahwi lupa sebelum salam, maka sujud sahwinya sesudah salam. Salat sah Pak Ustaz? Sah. Salat ada 3. Salat ada, salat qadha, salat i'adah. Salat qadha yang mana? Salat ada yang mana? Salat ada, salat tadi, subuh tadi, ada. Salat subuh di waktu subuh, ada. Salat qadha yang mana? Salat yang tinggal dulu-dulu, waktu belum hijrah, digantinya sekarang. Namanya salat qadha. Salat i'adah yang mana? Salat dia, selesai salat, ditengoknya sikunya ada bekas cat. Tak kena air wudhu, berarti wudhunya batal. Kalau wudhu batal, salat tak sah. Diulangnya balik salat itu. Nama salatnya salat i'adah. Mengulang salat. Jelas? Saya sudah lama mengikuti kajian Ustadz di YouTube. Ada satu pertanyaan penting yang belum saya dapat. Saya baru lulus dari sarjana teknik sipil. Saya cita-cita membuat perusahaan jasa konstruksi yang amanah. Sebelum itu tentu saya harus belajar di perusahaan lain agar dapat pengalaman dan ilmu prakteknya. Namun perusahaan yang menyogok agar bisa menang tender sudah sangat kental.
Jadi saya sudah berusaha mencari lowongan perusahaan yang amanah, tapi sangat sukar didapat. Begitu rupanya dalam dunia konstruksi. Lalu tahu kita sekarang. Pertanyaan, apa hukumnya bekerja di perusahaan yang menyogok? Tapi saya niatkan untuk belajar seluk-beluk administrasi tender yang rumit untuk bekal membuat perusahaan konstruksi sendiri. Apakah uang yang saya makan dari gaji selama bekerja di sana itu berkah? Bagaimana cara jitu? Kau sedang apa? Mencuci. Mencuci itu bagus apa tak bagus? Bagus. Tapi mencuci pakai air kencing bisa? Tak bisa. Mencuci mesti pakai air suci, mensucikan. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tak menerima kecuali yang suci-suci saja. Tapi saya yakin dan percaya, sekarang kan sudah jadi tren hijrah, artis hijrah. Maka di dunia konstruksi pun saya yakin itu sudah ada yang hijrah. Nanti kita cari jamaah konstruksi yang sudah hijrah. Kau konstruksi kan? Iya, sudah hijrah. Nah, sholatnya udah Pak Ustaz, konstruksinya belum. Belum total hijrah. Itulah gunanya komunitas. Komunitas artis hijrah, komunitas desainer hijrah, komunitas biker hijrah, komunitas konstruksi hijrah. Dia membuat sebuah komunitas. Bagaimana cara jitu memaafkan teman yang telah menzolimi, yang sedihnya di depan kita baik, di belakang kita dizoliminya kita Pak Ustaz? Kalau dia terkait masalah hukum, kau tuntut dia ke pengadilan. Selesaikan dulu, supaya dia jangan makan haram. Tapi kalau hanya sekedar perasaan, maka sholatlah di tengah malam, berdoalah kepada Allah, bayangkan wajahnya, ampunkan dia ya Allah, berikan dia rezeki yang halal supaya betul hidupnya, kasih anaknya soleh solehah, matikan dia husnul khatimah. Buat tiap malam, lama-lama hilang. Pernah Ustaz buat? Udah saya buat. Hilang Pak Ustaz? Belum lagi. Sebagian hilang. Begitu cara. Yang saya ajarkan itu bukan dari saya, dari hadis Nabi SAW. Kalau kita doakan orang an zahiril ghaib, orangnya tak tahu, maka Allah akan menurunkan malaikat. Malaikat waktu itu mengatakan, amin, kabulkan doa orang ini, walaka misluh, kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Nama saya tak saya sebut, dari Lampung. Saya bangkrut usaha, sampai ini banyak hutang, termasuk riba. Tak ada yang bisa membayarnya Pak Ustaz. Datang sahabat mengadu dililit utang. Kata Nabi, kau banyak baca doa ini, 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wal ajzi wal kasal, wal jubni wal bukhul, wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, jauhkan aku dari kesusah hati, wal hazan, kesulitan, wal jubni, pengecut, wal bukhl, pelit, wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Hammi wal hazan, ajzi, lemah, wal kasal, malas, wal jubni, pengecut, wal bukhl, pelit, dhala'id dain, dililit utang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Apakah Nabi hanya mengajarkan doa saja? Tidak. 8 asnaf zakat, salah satunya untuk orang yang dililit hutang. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Sesuai antara jumlah doa dengan usaha, sesuai antara zahir dan batin. Yang paling besar keutamaan menolong orang yang lepas dari utang. Saya jumpa jamaah, dia dalam kesulitan, nanya sama Ustadz, apalah yang bisa melepaskan kesulitan saya nih Pak Ustadz? Kata Ustadz dia, pergi kau ke kampung, cari di kampung itu orang yang tak sanggup keluar rumah, sampai tak sanggup menatap wajah yang punya warung, saking banyak utangnya,
lalu kau bayarkan utangnya tanpa dia tahu siapa yang membayar. Akhirnya pergilah jamaah ini ke kampung, carinya kampung-kampung, pergi dia ke warung. Pak, siapa yang paling banyak utangnya di sini, yang sampai malu belanja lagi? Nah, ini orangnya, saya bayarkan. Tapi kasih tahu dia bahwa ada orang bayar, jangan kasih tahu orangnya. Akhirnya dilepaskan Allah segala kesulitan hidup saya, Pak Ustaz. True story, kisah nyata. Yang mau mengamalkan silakan, yang tak mau mengamalkan, tengok aja lah. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan kesulitan orang, dimudahkan Allah urusannya di hari kiamat. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan kesulitan di dunia satu orang, dilepaskan Allah kesulitannya pada hari kiamat. Wallahu fi aunil abdi wa kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan tetap menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Pertolongan Allah akan turun kalau kau mau menolong saudara. Bulan ini Yayasan Tabung Wakaf menolong fakir miskin, anak yatim dan duafa, panti asuhan 6 ton beras disalurkan dari masyarakat Pekanbaru supaya Allah menolong Pekanbaru dan umat Islam di Pekanbaru. Kirimlah ke nomor berikut ini. Yayasan Tabung Wakaf 6 ton. Bulan depan target ketua yayasan 12 kecamatan Pekanbaru, di targetnya 1 kecamatan 10 ton, 12 kecamatan 120 ton. Amin.